Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurora Amalia dari kelas 11 TJKT 1. Kali ini kita akan membahas materi tentang lab setup. Jadi lab setup itu di sini kita akan membahas mengenai pengenalan topologi, install Debian server, install Ubuntu desktop, install Ubuntu server, cloning Debian, snapshot VM, setup topologi, dan konfigurasi RAM VM. Oke, yang pertama ini kita tentang pengenalan topologi ya. Nah, jadi di sini kita akan membuat sebuah topologi di mana nanti ada host OS. Nah, host OS ini yang kemudian akan terhubung ke internet. Nah, host OS ini anggap saja sebagai komputer kita. Lalu kemudian kita akan membuat sebuah router Debian menggunakan Debian server. Nah, di sini kita akan membuatnya di dalam VirtualBox. Jadi kita akan membuat router namun dengan virtual. Jadi routernya virtual yang akan dihubungkan ke klien Ubuntu yang kita akan menggunakan Ubuntu desktop. Nah, ini kita juga akan membuatnya dengan virtual. Ya, lalu router Debian ini akan terhubung ke internal network. Dan di mana dalam jaringan internal network ini yang kemudian akan disalurkan ke server 1. Yang kemudian akan disalurkan ke server 1 Debian menggunakan Debian server dan server 2 Ubuntu menggunakan Ubuntu server. Oke. Lalu di sini kita akan mempelajari tentang install Debian server. Nah, cara penginstalannya kita bisa langsung buka VirtualBox kita bisa pergi ke perkakas, lalu ini kita bisa pergi yang baru atau biasanya itu pakai ini. Ini saya misalnya mau menamai router Debian ya tadi. Router Debian server. Dan misal saya menamakannya seperti ini. Lalu ini kita lanjut. Untuk ukuran memori saya tetapkan saja dulu. Nah, untuk pilihan harddisk kita pilih saja yang buat harddisk virtual sekarang ya. Nanti akan secara otomatis. Jika kita memilih yang jangan tambahkan harddisk virtual, nanti kita harus menambahkannya dengan default. Nah, ini kita pilih yang harddisk sekarang aja ya. Lalu ini kita bisa pilih yang VDI atau Virtual Disk Image. Nah, ini kita lanjut saja. Kita lanjut. Ini kita buat. Oke, lalu ini kita akan coba merunningnya ya. Jadi kita bisa klik mulai, start. Kita tunggu dulu. Oke, nah di sini kita disuruh memasukkan file atau memasukkan ISO yang akan kita gunakan. Nah, untuk Debian server ini kita bisa ketik ini saja yang tambah. Nah, untuk Debian server saya menggunakan Debian-nya itu yang versi 12.7 ya. Nah, ini kita buka. Lalu ini kita bisa pilih. Lalu kita mulai. Oke, ini biar dulu saya ketikkan. Nah, maka di sini kita akan install yang tidak graphical install karena di sini kita akan coba menggunakan yang CLI saja. Kita bisa install. Oke, ini kita tunggu dulu. Nah, maka di sini untuk select language ini kita pakai English saja. Lalu untuk ini edit status. Oke. Nah, kita buat. Nah, ini untuk configuration keyboardnya. Untuk keyboardnya kita pilih yang American English. Oke, ini kita sudah menginstal. Ini kita tunggu saja dulu. Nah, maka di sini kita disuruh menentukan nama hostname ya. Untuk nama hostname-nya ini kita bisa buat saja router Debian ya. Jadi RPR, lalu ini strip Debian, router Debian. Oke, lalu untuk domain name ini kita sama RPR Debian. Oke. Nah, ini kita disuruh memasukkan password untuk root. Nah, untuk password ini kita menggunakannya itu yang gampang saja karena ini cuma latihan, tapi kalau misal kalian di lapangan ini harus menggunakan password yang sulit jadi agar tidak mudah diakses. Ini kita masukkan password lagi yang sama seperti tadi. Oke,
Lalu ini untuk full name for the new user. Nah, jadi ini nama untuk usernya. Untuk namanya kita bisa pilih saja router Debian router Debian. Username-nya sama, router Debian. Lalu ini kita masukkan password. Passwordnya kalau bisa yang beda ya dari yang root. Jadi password root sendiri, untuk password user juga sendiri. Oke, nah lalu ini kita disuruh konfigurasi to cloud. Ini kita bisa enter. Oke, ini ada partition disk. Ini kita bisa pilih yang atas ya, yang use enter disk. Oke, lalu ini kita enter saja. Lalu ini kita pilih yang all files in the partition recommend. Oke. Nah, lalu ini kita terdapat perintah itu ada yang slash dan juga ada yang swap seperti itu ya. Ini kita bisa pilih saja yang finish. Oke. Maka ini kita yes. Oke, kita tunggu saja bagian loadingnya. Ini sudah install base system. Kita disuruh memilih untuk configure the patch manager. Nah, ini artinya apa? Jadi misalnya kita ada trouble atau kita ingin memberikan sebuah pesan atau ingin bertanya mengenai trouble yang kita lalui di dalam Debian. Nah, kita itu bisa mengirimnya kepada pihak Debian atau di manajer paketnya. Untuk ini kita bisa no saja, tidak apa-apa. Oke, ini untuk install software, kita tunggu saja. Di sini pada software selection, nah ini kita disuruh memilih softwarenya ya. Nah ini kita pilih yang Debian Desktop Environment. Terus untuk yang Genome ini kita bisa batalkan karena jika memilih yang ini maka tampilannya itu akan UI. Oke, lalu untuk SSH ini kita pilih. Nah, ini kita pilihnya itu menggunakannya ini ya, pakai spasi. Ini spasi, jadi biar ada bintangnya, nanti spasi lagi biar hilang seperti itu. Ini kita continue saja. Ini kan pada materi kali ini kita juga akan mendownload yang namanya install Ubuntu Desktop ya. Nah, sambil kita menunggu ini loading, ini kita bisa pergi ke install Ubuntu Desktop. Nah, ini kalian bisa langsung ketikkan saja download Ubuntu Desktop ya. Nah, ini kita bisa pilih yang ini paling atas. Nah, maka di sini kalian tinggal pilih saja nih mau yang versi berapa, itu terserah kalian. Mau yang 24.04 atau yang berapa. Tapi jika saya itu menggunakan 22. Nah, kalau mau download ini tinggal download saja. Karena saya sudah, maka saya tidak usah mendownload ya. Oke, itu. Ini lagi loading ya, kita tunggu saja loadingnya. Oke, ini kita sambil menunggu bisa sambil ini ya menginstal yang namanya Ubuntu Desktop. Nah, caranya itu sama, kita tinggal pergi ke perkakas, lalu ini kita yang new ya. Ini misalnya saya mau menamakannya itu Ubuntu Desktop Client. Ubuntu Desktop dalam kurung client. Nah, oke. Lalu ini kita bisa lanjut. Jika misal ini tidak bisa, kalian bisa ubah arah penyimpanannya ya, mau diarahkan kemana itu tidak masalah. Oke, lalu ini kita lanjut. Ini kita lanjut saja. Nah, untuk hard disk sama seperti tadi. Untuk tipe hard disknya yang FDI ya. Kita lanjut. Oke, buat. Coba lihat. Yang di sini sudah selesai belum? Oh, belum, ini masih 52%. Nah, sambil menunggu kita install yang Ubuntu Desktopnya ya.
Nah, di sini kita disuruh memilih ISO-nya ya untuk ISO Ubuntu. Nah, ini kita bisa pilih tambah. Lalu ini kita pilih yang Ubuntu desktop. Nah, ini kita buka. Kita pilih. Kita mulai. Oke, ini kita start terlebih dahulu. Nah, untuk pada Ubuntu desktop ini, kita bisa pilih yang install Ubuntu. Jadi jangan yang try Ubuntu ya, tapi install Ubuntu saja. Kalau kita pilih yang try Ubuntu itu jadi kita hanya mencoba Ubuntu-nya saja, jadi kita tidak install. Nah, maka di sini untuk keyboardnya kita bisa pilih yang English saja ya. Ini kita continue. Lalu untuk ya software ini kita normal installation. Oke. Terus untuk yang type installation, nah ini kita bisa pilih yang erase disk and install Ubuntu. Nah, maka di sini kita disuruh milih nih kita di negara mana. Nah, ini kita bisa ketikkan saja ya. Untuk negaranya misalnya Indonesia. Oke, ini kita bisa continue. Nah, maka ini di username ini kita disuruh memasukkan nama ya. Nah, ini namanya misal nama saya saja biar gampang. Username-nya juga Aura ya. Lalu untuk password kita bisa masukkan. Terus ini untuk konfirmasi passwordnya sama seperti tadi. Kita bisa continue. Kita lihat di Debian apakah sudah ya. Kita lihat dulu. Oh, masih 94%. Nah, sambil nunggu kita jalanin yang Ubuntu dulu. Oke, untuk Ubuntu ini juga masih sama loadingnya, masih install. Nah, ini waktunya juga lama sama seperti Debian tadi. Jadi memang memakan waktu lama, tinggal tunggu. Konfigurasi grup PC. Nah, untuk ini kita yes ya. Kita yes. Lalu ini konfigurasi in group PC, kita pilih yang bawah, yang /dev/str. Oke, ini kita tunggu lagi untuk installing group bootloader. Ini sudah komplit. Kita bisa continue. Oke, ini kita sedang reboot. Ya. Oke, ini kita bisa menggunakan perintah system ctl isolate multi user target. Oke. Nah, ini kita tinggal masukkan saja password tadi yang kita udah buat ya. Nah, ini kita masukkan. Nah, sekarang kita sudah masuk ke mode CLI-nya. Nah, ini untuk router Debian kita loginnya menggunakan router Debian ya. Router Debian. Kita masukkan passwordnya. Oke, maka ini kita sudah bisa masuk ke dalam router Debian server. Jadi instalasinya berhasil. Oke, lalu bagaimana dengan yang Ubuntu desktop tadi ya? Oke, yang Ubuntu desktop ini kita masih installation. Ini kita tinggal tunggu saja untuk instalasi Ubuntu desktop. Caranya nanti sama seperti tadi. Cuman yang Ubuntu desktop ini memang bentuknya sudah desktop atau sudah GUI, jadi kita tidak perlu dipindahkan atau dirubah ke dalam bentuk CLI-nya. Ini kita bisa biar selesai terlebih dahulu ya. Bisa masuk, lalu kita masukkan passwordnya. Nah, maka di sini untuk Ubuntu desktop instalasi kita sudah berhasil seperti itu.
Oke, lalu kemudian kita juga akan membahas tentang cloning Debian, snapshot VM, setup topologi, dan konfigurasi LAN VM. Oke. Untuk cloning Debian ini kita akan mengcloning VM kita. Nah, untuk cloning ini kita bisa matikan terlebih dahulu ya. Kita matikan dulu mesinnya. Pastikan pada mati. Klik kanan, lalu ini kita pilih yang clone. Untuk namanya misal saya mau dinamai router Debian server ya, ini kita lanjut saja. Nah, untuk type clone ini terdapat clone penuh dan juga clone tertaut. Jika clone penuh ini maka konfigurasinya itu akan sama persis mirip yang sama kita clone tadi. Jika clone tertaut ini hanya beberapa saja, jadi tidak penuh ya. Ini kita tinggal clone saja. Lalu ini kita hanya tinggal menunggu prosesnya. Untuk proses cloning ini lebih cepat daripada proses instalasi VM ya. Oke, untuk cloningannya sudah berhasil di sini ya, sudah ada router Debian server, jadi kita berhasil cloning. Setelah cloning kita juga ada snapshot VM nih. Nah, untuk snapshot VM itu bagaimana? Untuk snapshot, jadi snapshot sendiri ini berfungsi untuk jika kita misalnya mendapatkan konfigurasi yang salah atau kita mendapatkan error. Nah, kita ingin kembali ke titik awal atau titik sebelum kita melakukan error konfigurasi. Nah, itu kita bisa menggunakan yang namanya snapshot ya. Terus snapshot ini sekalian bisa pilih yang ini, lalu ini bisa pilih snapshot ya. Lalu ini kita bisa pilih yang ambil. Nah, untuk namanya terserah, misal saya mau menamakannya itu default ya. Nah, ini kita bisa oke saja. Ini kita sudah snapshot. Untuk Ubuntu desktop, oke, untuk Ubuntu desktop kita bisa coba snapshot juga. Misal namanya default. Oke, untuk yang server Debian yang saya bilang cara membuatnya sama seperti biasanya, ini kita juga bisa ambil snapshotnya. Misalnya nah, maka ini kita sudah tersnapshot semua ya. Oke, lalu setelah snapshot kita juga terdapatnya namanya setup topologi. Oke, jadi untuk setup topologi kita bisa lihat topologinya tadi ya. Nah, jadi tadi kan kita sudah membuat sesuai dengan topologi ya. Jadi kita sudah memiliki router Debian server dan juga client Ubuntu desktopnya. Nah, kemudian kita akan membuat setup topologi yang dimana nanti host OS ini akan terhubung ke Debian server melalui Ethernet 1 dan router Debian akan terhubung ke internet pada Ethernet 2 dan router Debian akan terhubung ke client Ubuntu menggunakan Ethernet 3. Nah, kita bisa langsung saja buka ke VirtualBox-nya, kita bisa pergi ke pengaturan atau setting. Nah, kita bisa pilih yang jaringan atau biasanya itu disebut dengan network ya. Nah, maka ini kita untuk adaptor satunya ini kita bisa pilih yang host only. Jadi kita bisa adaptor hanya host. Nah, ini kita bisa pilih yang mana ya, terserah. Jika yang default ini biasanya pakai yang enggak ada angkanya ya, tapi karena ini saya ada angkanya ya kita pakai yang ada angkanya saja, nggak apa-apa. Oke, lalu jika sudah, untuk adaptor 2 ini kita fungsikan adaptor jaringan ya. Nah, untuk adaptor 2 ini kita pasangkan ke internal network, jadi jaringan internal. Lalu ini kita bisa pilih namanya, misal saya mau server, kita namanya mau server network. Oke. Adaptor 1 host only, adaptor 2 internal network. Nah, lalu adaptor 3 kita juga nyalakan. Nah, ini kita sama pasang dengan jaringan internal atau internal network, tapi di sini keterangannya tidak seperti tadi yang menggunakan server network, tapi kita sekarang akan menggunakan nama client network.
Nah, seperti ini. Lalu jika sudah, kita oke. Ubuntu desktop ini kita pengaturannya kita bisa pergi ke setting. Oke, kita pergi ke setting. Lalu ini kita bisa pilih yang jaringan, lalu ini ada bar 1, kita bisa pilih yang jaringan internal. Oke, lalu untuk namanya kita jadikan internal network ya. Kita menggunakannya client network. Ini kita oke. Pada Ubuntu 2, maka kita akan pergi ke pengaturan. Lalu yang ini internet. Ini kita menggunakannya itu yang jaringan internal. Nah, untuk namanya kita menggunakan nama server network. Nah, seperti ini server network, ini kita oke. Lalu untuk yang server Debian, ini kita pengaturan. Kita pergi ke jaringan. Nah, ini kita sama menggunakan jaringan internal. Menggunakannya itu server network. Oke. Nah, jika sudah maka kita untuk light setup-nya kita sudah selesai. Lalu kemudian oke. Jadi untuk setup topologinya seperti itu kita sudah selesai. Lalu kemudian kita ada juga konfigurasi RAM VM. Nah, di sini kita akan menggunakan yang namanya virtual machine yang akan digunakan sebagai bahan virtual, yang dimana routernya berbentuk virtual, kliennya virtual, bahkan sampai servernya itu virtual ya, seperti itu. Nah, lalu ini kan pasti akan menggunakan ruang yang sangat banyak. Nah, maka dari itu kita harus ke pengaturan untuk mengatur RAM-nya ya. Kita bisa pergi ke sistem lah. Di sini kan ada 1024, ini kita bisa ganti saja agar ke 512 seperti ini. Lalu ini kita oke. Jadi ini kita ubah semua agar ke 512. Lalu yang ini juga 512. Lalu ini kita pergi ke sistem. Oke, ini kita ubah ke 512 semua ya. Oke, ini kita bisa oke, jadi untuk RAM, konfigurasi RAM pada VN sudah selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.